Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena pada pagi hari Sabat ini kami boleh berkesempatan untuk datang di tempat ini dalam persekutuan One Christ Community untuk berbakti memuji nama Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, kami sangat membutuhkan kuasa berkat Roh Kudus Tuhan menyertai kami, khususnya sepanjang kami beribadah ini. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sahabat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Saya sudah beberapa bulan tidak ke sini Pak ya. Tapi sebenarnya bukan tidak ke sini, tapi yang ke Sudirman ya. Beberapa kali bertemu dengan saudara Mambo. Dan hari ini baru kesempatan untuk kembali lagi ke di BSD ini ya. Dan puji Tuhan saya lihat saudara-saudara sehat semua, semangat ya. Dan itu adalah berkat Tuhan bagi kita semua. Juga boleh ketemu dengan keluarga Ringo-Ringo ya. Dulu sama-sama di Bintaro ya. Baik, pada hari Sabat ini atau bahkan mungkin selama 1 bulan saya dapat informasi bahwa temanya itu tentang pengampunan atau forgiveness ya. Berapa di antara Bapak Ibu yang pernah bersalah lalu datang sama orang yang sudah kita sakiti dan orang itu katakan, saya ampuni kamu? Ada pernah? Kalau enggak ada berarti ini semua golongan orang suci semua. Karena enggak pernah menyakiti orang kan gitu. Ada yang pernah? Ada, pernah ya? Oh, dimaafkan waktu itu? Dimaafkan ya. Pernah ditolak? Saya enggak maafkan kamu. Oh, belum pernah ya? Oke. Berapa banyak di antara saudara yang pernah memaafkan orang lain walaupun itu sangat menyakitkan? Sering ya? Sering ya, baik. Berarti saudara-saudara masih orang yang normal ya. Memaafkan dan minta apa? Minta dimaafkan. Oke. Use time to forgive ya. Gunakanlah waktu saudara itu untuk mengampuni. Ayat Alkitabnya adalah ada beberapa 4 poin yang saya mau sampaikan dari ayat yang kita akan baca. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling apa? Mengampuni, sebab Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, nanti saya ringkaskan poinnya apa sih Pak Pendeta dari ayat yang kita baca ini. Yang pertama, yang kedua, Matius pasal 6 ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan apa? Mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan apa? Mengampuni kamu. Jadi ketika saya sudah diampuni Bapa, maka saya mau mengampuni orang. Ketika saya tidak mengampuni orang, maka Bapa tidak akan mengampuni saudara. Matius pasal 5 ayat 23-24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah, berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Sebelum saya datang ke gereja, sebelum saya datang membawa persembahan kepada Tuhan, ini kalau dalam zaman bangsa Israel ya, membawa korban, maka kalau dia ingat, saya punya masalah ini dengan tetangga saya, dia pergi dulu Pak, selesaikan dulu masalahnya, baru dia balik lagi dia. Mungkin itu kambingnya dititip sama imam gitu, imam nitip dulu ya, lu mau kemana? Rupanya saya punya masalah, rupanya belum selesai saya harus pulang dulu. Oke pulanglah cepat. Berdamailah dulu dengan apa? Dengan saudaramu. 2 Korintus 10 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Apa itu supaya iblis jangan beroleh keuntungan? Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya apa? Supaya jangan iblis mencari keuntungan dari saudara. Oke, saya simpulkan 4 ayat itu. Yang pertama, saling mengampuni sebab Allah telah apa? Mengampuni. Yang kedua, jika tidak mengampuni, maka Allah juga tidak akan mengampunimu. Yang ketiga, berdamailah dengan saudaramu sebelum membawa persembahan kepada Tuhan. Dan yang keempat, jika engkau tidak mengampuni, siapa yang dapat untung? Iblis berkuasa atas dirimu.
Itulah beratnya kalau kita tidak mau mengampuni orang. Bukan hanya dosa kita kepada Tuhan pun tidak diampuni Tuhan, tapi pada saat yang sama, iblis yang menguasai saya. Pernahkah orang yang tidak mau mengampuni itu Roh Kudus ada dalam dia? Enggak ada, saudara. Kalau begitu, saudara, saya harus pilih. Hidup tetap dalam amarah atau hidup di dalam mengampuni. Nah, ini senjang waktunya bisa lama, Pak. Nanti boleh cek di Alkitab ketika Absalom itu ya ada masalah dengan Daud ya. Lalu satu ketika Daud ini akhirnya berkata Absalom boleh pulang. Tapi selama 2 tahun Absalom ini tidak boleh melihat muka bapaknya. Gimana kira-kira? Kamu boleh pulang tapi tidak boleh melihat muka saya. Sampai hampir 2 tahun. Dengan kata lain, Daud itu sudah tidak marah lagi sama Absalom. Tetapi Daud tetap tidak mau melihat muka Absalom. Kira-kira itu bagaimana hubungan antara ayah dan anak kalau begitu modelnya? Selama 2 tahun. Akhirnya Absalom gak tahan lagi dia. Lalu dia bikin gara-gara sama apa? Panglimanya, yaitu Joab. Joab datang, lu kenapa kamu bakar tanah saya? Kan saya sudah suruh kamu datang ke saya. Tapi kamu gak mau datang. Nah sekarang kamu datang. Lalu apa permintaanmu? Lebih bagus saya tidak tinggal di Yerusalem daripada saya tidak boleh lihat muka siapa? Ayah saya Daud. Akhirnya Daud katakan, oke lah, datanglah ke istana. Lalu mereka apa? Berpelukan. Saudara-saudara, tidak mudah mengampuni itu. Tidak mudah. Oleh karena Absalom sudah membunuh apa? Amnon. Anak Daud juga. Karena Amnon menodai saudari daripada siapa? Absalom. Lihat itu konfliknya luar biasa. Saya tidak tahu apakah saudara akan menggunakan waktu yang begitu panjang untuk mengampuni orang. Lalu hidup dalam beberapa waktu dengan kemarahan seperti itu. Atau saudara akan hidup dalam apa? Mengampuni. Nah, saya kira kita semua kenal ini ya. Apa Nelson Mandela ya. Nelson Mandela itu dipenjara 27 tahun oleh karena melawan politik apartheid. Nah, yang menarik dalam pengalaman Nelson Mandela di penjara selama 27 tahun adalah bagaimana dia diperlakukan oleh sipir penjara selama 27 tahun. Ada satu orang sipir penjara itu yang sangat membenci Nelson Mandela. Dan selama 27 tahun ini, maka sipir ini selalu menganiaya, menyiksa Nelson Mandela. Bahkan yang paling mengerikan, mohon maaf, Nelson Mandela itu digantung terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Lalu mohon maaf, sipir ini kencing pas di muka Nelson Mandela supaya dia minum air kencing. Nelson Mandela akhirnya dibebaskan dari penjara dan menjadi apa? Presiden. Lalu Nelson katakan, tolong kau cari sipir yang namanya ini, suruh bertemu dengan saya di istana. Kira-kira perasaan sipir ini bagaimana? Wah, cilaka lah ini. Bakal apa? Bakal matilah saya ini. Sipir ini datang, dipastikan memang ini betul sipirnya. Lalu Nelson Mandela katakan, hal pertama yang saya mau lakukan setelah saya keluar dari penjara adalah untuk menyatakan sama kau, aku mengampuni engkau. Gimana Pak Siringo-ringo kalau kita dibuat seperti itu Pak? Nelson Mandela itu punya kuasa nggak membunuh kawan ini? Punya Pak, punya. Tapi dia memilih ketika dia jadi presiden, maka dia mau melakukan yang pertama, mengampuni orang yang sudah melakukan hal yang sangat-sangat hina. Akhirnya kita tahu bahwa Nelson Mandela itu meninggal dan dihormati oleh apa? Seluruh dunia. Betul ya? Karena dia berjuang untuk melawan politik apartheid. Dia katakan begini, mudah-mudahan kelihatan yang kecil ya. If people can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more
naturally to the human heart than its opposite. Jadi kalau manusia bisa belajar untuk membenci, maka mereka itu bisa diajar untuk apa? Mengasihi. Karena mengasihi itu alamiah itu. Ketimbang kebencian itu. Kebencian itu diajarkan. Sementara mengasihi itu sebenarnya alamiah yang Tuhan sudah berikan. Oke, ada satu kisah lagi nih dalam gereja Advent ya. Waktu itu di Rwanda itu ada genocide ya. Perang antar suku. Bahkan tidak jarang terjadi dalam rumah tangga yang sama karena mungkin bapaknya, mamanya beda suku gitu ya, saling membunuh. Nah, terjadilah ada seorang anak pendeta di Rwanda di mana ayah, ibu, dan adiknya dibunuh tahun 1994 dan yang membunuh itu adalah anak-anak pendeta Advent juga. Jadi kan rumit ya memahaminya ya. Dia anak pendeta, ayah, ibu, dan adiknya perempuan dibunuh oleh anggota gereja Advent dan juga adalah anak seorang pendeta. Saudara boleh cek kisahnya di internet, tinggal klik aja itu namanya, belum keluar ya, Uziel Bayingana. Saudara cek. Kisah pertobatannya dituliskan. Nah, sejak peristiwa 1994 itu, maka hampir 22 tahun dia memendam rasa kebencian kepada gereja Advent dan termasuk orang-orang, anak-anak pendeta yang telah membunuh keluarganya. Dia tidak mau ke gereja sama sekali. Namun puji Tuhan, diadakanlah satu KKR besar setelah peristiwa yang mengerikan itu lewat dan akhirnya Rwanda bebas dari perang antar suku. Maka ada pimpinan gereja kita dari General Conference datang bikin KKR di tempat itu. Tahun 2016. Lalu Uziel Bayingana ini hadir selama 1 minggu KKR. Orang-orang sudah mulai bingung, apa yang mau dibuat saudara ini? Karena selama 22 tahun dia tidak pernah datang ke gereja dengan kebencian yang luar biasa. Akhirnya dia dibaptis. Nah, ini yang dia katakan. I am back, he said. I want to tell all of you that I am coming back to the church. Many of you know my story, but today I am coming back to Jesus and to you. Butuh berapa lama mau mengampuni orang? 22 tahun. Memang mengampuni itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Apalagi kalau seperti kasus pembunuhan seperti ini. Tidak mudah. Sedangkan kalau seandainya kita rugi aja, dibikin rugi orang aja, susah ngampuninya. Saya ampuni kamu kalau balikkan modalnya. Ini modalnya gede nih soalnya. Kalau modal 500.000 sih nggak apa-apa. Kalau 5 miliar gimana? Ya kan? Tetapi saudara ini, yang selama 22 tahun bahkan membenci Tuhannya, membenci saudaranya. Akhirnya dia berkata apa? I'm coming back. Kepada siapa dia kembali? Kepada Yesus dan kepada siapa? Saudara-saudara. Dan akhirnya dalam cerita itu, semua orang bertepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kita sudah apa? Sudah kembali. Tidak mudah untuk mengampuni. Oke, apa artinya mengampuni itu? Tidak connect ini? Oke. Mengampuni itu dalam versi kamus adalah membebaskan seseorang dari hukuman atau dari tuntutan oleh karena satu kesalahan atau kekeliruan yang dia sudah buat. Itulah mengampuni. Dibebaskan dia dari apapun kewajibannya atas kesalahan yang dia buat. Bebas dia. Tidak ada lagi marah dan dendam di dalam hatinya. Jadi ini versi bahasa Indonesia ini sebenarnya. Ya, ini kamus kan yang bikin, bukan orang Advent. Ya. Bebas dari hukuman tuntutan, bebas daripada apa? Rasa marah dan dendam yang dia simpan. Oke, kalau dalam pemahaman psikologis apa itu mengampuni? Suatu proses sadar dan disengaja. Jadi tidak ada orang mengampuni itu tiba-tiba. Itu semua sadar dia lakukan. Dan dia sengaja memang mau melakukannya. Dari orang yang awalnya merasa sebagai korban, dia merubah perasaannya, merubah sikapnya,
dari akan menyerang orang lain menjadi tidak menyerang kepada orang lain. Dia sanggup mengatasi emosinya, kemarahannya, benci, balas dendamnya. Itu kalau dari sisi psikologinya. Dia merubah pola pikirnya dari hendak menjatuhkan atau menyerang orang lain. Sekarang justru dia merubah menjadi apa? Kasih adanya. Ya. Jadi basicnya adalah itu. Oke, sekarang kita belajar. Yang pertama adalah dasar Alkitab tentang mengampuni. Karena kita bicara dalam konteks kebenaran firman Tuhan, apa dasarnya? Dasarnya yang pertama adalah karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang apa? Yang mengampuni. Itu dasarnya. Kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan pendendam, Tuhan yang suka menghukum orang, ya kita pun juga bisa boleh begitu. Tetapi Alkitab katakan bahwa Dia mengampuni kesalahan, panjang sabarnya, penyayang dan pengasih, berlimpah kasih setianya. Ini dasarnya. Kenapa saya harus mengampuni orang lain? Karena saya punya Tuhan yang panjang sabar dan mau mengampuni pelanggaran dan dosa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Oke, apa yang Bapa lakukan itu dipraktekkan oleh Yesus di dunia ini. Kalau Yesus menyembuhkan orang, Dia selalu katakan apa? Dosamu diampuni. Mengampuni orang yang lumpuh, mengampuni perempuan yang berdosa itu. Yesus katakan apa? Dosamu diampuni. Hanya butuh 2 kata untuk membuat orang itu pulang dari gereja gembira. Berapa kata, Pak? 2 aja. Hanya butuh 2 kata untuk membuat istrimu itu tersenyum ketika istrimu menyakiti engkau. Hanya butuh 2 kata untuk membuat suamimu tersenyum ketika suamimu menyakiti engkau. Apa itu? Dosamu diampuni. Sudah dibilang begitu, jawab lagi, Pak. Emang aku salah apa? Ini tambah panjang ceritanya. Yang seharusnya sudah selesai titik, ditambah lagi. Emang salah apa saya? Kok ampuni? Situ yang salah katanya. Ya kalau gitu dibalik. Kalau gitu kau yang ngomong. Dosamu apa? Ampuni. Yesus hanya butuh 2 kata. Dosamu diampuni. Lalu apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Yang Yesus ajarkan kepada kita, Matius pasal 6 ayat 12 adalah apa? Ampunilah kami seperti kami juga apa? Mengampuni. Ini dasarnya. Jadi sebelum kita datang sama Bapa, Tuhan, Bapa ampunilah saya di dalam nama Yesus itu, maka harusnya kita lebih dulu mengampuni orang lain meskipun kita belum ketemu sama orangnya. Meskipun belum ketemu. Terus gimana Pak Pendeta? Katakan, Tuhan, saya juga mengampuni saudara saya itu. Sudah saya ampuni, sudah bersih hati saya. Saya tidak dendam lagi, tidak benci lagi sama dia. Saya sudah ampuni. Sekarang Tuhan, ampunilah juga saya. Apa dasar Alkitabnya yang Yesus katakan? Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu juga akan mengampuni kamu. Jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Ada kaitan yang dekat antara apa yang Bapa lakukan dengan yang Yesus lakukan. Matius pasal 5 ayat 38-48. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Jadi walaupun saudara belum ucapkan kalimat itu langsung di telinganya, paling tidak saudara sudah mendoakan dia, mengampuni dia, dan memohon Bapa untuk mengampuni dia. Sama seperti saudara juga diampuni oleh siapa? Oleh Bapa kita. Yesus katakan apa? Ini yang susah Pak. Minta berkat bagi orang yang mengutuk kau. Berdoalah bagi orang yang mencaci engkau. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah dengan meminjamkan tanpa mengharapkan balasan. Karena apa katanya? Upahmu besar. Jadi dengan mengampuni saja, kita investasi di sorga. Kan enak kan? Investasi, dihitung-hitunglah investasinya berapa. Tuhan, dia sudah datang minta maaf. Saya sudah maafkan Tuhan. Catat investasi. Upahmu apa? Upahmu besar di sorga. Itu sebabnya Yesus katakan
Berapa kali kita mengampuninya ini? Sampai 70 kali apa? 7. Kalau Petrus 3 kali. Dalam pemahaman orang Yahudi 3 kali itu sudah banyak. Orang yang sama. Itu udah banyak tuh. Tapi Yesus katakan apa? 70 kali 7. Berapa ini? 490. Oke, mari kita hitung. Ya. Yus sekali, catat sekali. Besok bikin lagi. 2. Besok bikin lagi, total 300. Masih kurang berapa? 190. Datang hujan, catatannya hilang. Kemarin udah berapa ya? Nggak tahu udah berapa. Ngulang lagi kita ya? Ngulang. 1, 2. Karena pertanyaan yang sama datang dari sorga kepada saudara. Anda sudah berapa kali? Ayo. Kalau ngitung-ngitung 490, udah selesai Pak. Udah selesai hutangmu di sorga 490 berbuat dosa. 491 nggak ada lagi maaf. Dengan umur kita yang sampai sekarang ini sudah berapa kali saudara minta ampun sama Tuhan? 490 kali udah lebih. Tapi selalu dihapus. Makanya selalu 0 dia. Pak, minta ampunnya Pak. Hapus kan? Berarti balik nomor 0. Pak, minta maaf ya Pak. Hapus lagi. Karena di sorga begitu Pak, dihapus kan? Jadi kalau dihapus, sudah hilang urutannya. Kan hapus lagi, hapus lagi, hapus lagi. Kalau belum diminta ampun sama Tuhan, masih tercatat dia. Menghitung 490 kali gampang Pak. Asal bawa catatan aja tiap hari. Ini siapa orangnya? Oh sama yang kemarin ya. Udah 20 nih. Ya sekarang 21. Enggak apa-apa catat. Gampang Pak 490. Tetapi Tuhan katakan saya hapus dia. Dan itulah yang harus kita lakukan. Yang kedua yang kita mau pelajari ini adalah mengampuni dan apa? Melupakan ya. Ada seorang ayah yang sedang mengajarkan kepada anaknya bagaimana supaya berhati-hati jangan pernah menyakiti orang lain. Nah, ayahnya ini katakan, mungkin saudara sudah pernah dengar ceritanya. Ayahnya katakan, ini ada tembok besar, tancapkanlah paku-paku di sana. Nah, mulailah anaknya menancapkan apa? Paku. Lalu sang ayah katakan, sekarang cabutlah pakunya. Oke, pakunya hilang enggak? Hilang. Lobangnya? Ada. Begitulah kalau kita menyakiti orang lain. Kesalahannya, oke, dilupakan. Tapi sakitnya itu masih ada. Ya, kalau kata lagu itu, sakitnya itu di mana? Sakit, Pak. Lalu sang anak mulai mengerti bahwa berhati-hati ketika menyakiti apa? Orang lain. Dia bisa saja mengampuni kita, tapi belum tentu dia apa? Melupakannya. Belum tentu. Mengampuni adalah suatu kumpulan dari pikiran dan pilihan seperti mengakui, menerima adanya sakit hati, jujur dengan realitas, memilih untuk hidup bebas dari kepahitan, tidak memilih untuk membalas tetapi menunjukkan kemurahan hati, tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain. Dan inilah yang susah itu Pak. Pas muncul lagi depan muka kita setelah 10 tahun, ini orang nih yang kemarin nih katanya. Yang kemarin, padahal udah 10 tahun Pak. Ini yang kemarin nih katanya. Jadi seolah-olah baru kemarin dia menyakiti dia. Padahal udah 10 tahun. Bro. Mohon maaf ya yang 10 tahun lalu. Iya gua betul-betul sakit hati gua. Katanya. Harusnya kan jawabnya apa? Yang mana itu ya? Itu yang 10 tahun lalu. Gua gak inget kok. 10 tahun lalu perasaan lu baik sama gua. Udah lupa. Tapi karena memang naluri kita seperti itu. Ya memang begitu dia terus. Tetapi kutipan dikatakan tidak lagi apa? Mengingat-ingat apa? Kesalahan apa? Orang lain. Yang kemudian akan menjadi suatu sikap yang keluar dari dalam dirimu. Dan pada akhirnya bila mana dibiasakan akan menjadi suatu gaya hidup. Jadi kalau kita sudah membiasakan diri untuk mengampuni, lupakan. Akhirnya itu jadi lifestyle saudara. Jadi lifestyle. Daripada darah tinggi, gula naik, nanti saya sampaikan masalah kesehatan ya. Kalau orang yang susah mengampuni itu, darah tinggi naik, apa naik, semua naik.
Ya soalnya saya darah rendah pendeta, jadi bagus juga itu supaya apa? Darah saya naik. Ya, bukan begitu Pak caranya menaikkan apa? Darah rendah. Lalu apa? Pengampunan sesungguhnya cukup mencakup kepedulian yang sungguh-sungguh kepada orang lain. Jadi mengampuni itu bukan hanya sekedar saya ampuni kamu, tetapi menunjukkan apa? Peduli dia. Dan aspek ini didemonstrasikan Yesus pada saat dia mengampuni orang-orang yang apa? Menyalibkan dia. Apa yang Yesus katakan? Apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebenarnya yang diucapkan Yesus ini mau apa sebenarnya? Yesus peduli kepada keselamatan orang ini semua. Jadi begitu Pak. Jadi kalau kita mengampuni orang, bukan sekedar sebuah kalimat, tapi ada kepedulian yang kita tunjukkan sama dia. Meminta maaf itu Pak, malunya luar biasa. Harga diri itu luar biasa, turun ke bawah. Itu sebabnya kita harus menunjukkan apa? Kepedulian. Mengampuni itu mencakup pengambilan diri yang nyata atau sabar dalam perkataanmu, tindakanmu, dalam kebiasaan melempar kesalahan, kejahatan atau kelemahan kepada orang lain. Jadi ini bukan sekedar sebuah kalimat, tetapi sebuah tindakan, sebuah action untuk apa? Untuk kita boleh peduli sama orang. Salah satu aspek iman Kristen yang paling penting dan mendasar ialah apa? Pengampunan. Agama kita. Nah, ini? Ya. Agama kita tidak ada gunanya kalau kita tidak apa? Mengampuni. Ini saya ambil dari penuntun guru sekolah sahabat. Agama kita tidak ada gunanya kalau kita tidak apa? Mengampuni. Nah, yang ketiga adalah mengampuni itu memperbaiki hubungan, recovery and relationship ya. Jadi supaya hubungan kita boleh kembali karena mungkin sudah rusak, sudah retak, maka kita perlu apa? Memberikan pengampunan. Membenci seseorang dan mempertahankan kepahitan akan membangun penjara di sekelilingmu. Sebaliknya kalau kau mengampuni, engkau akan membebaskan dirimu dari penjara yang kau bangun sendiri. Jadi Anda boleh bayangkan kita hidup di alam yang terbuka tapi saudara sedang dipenjara oleh roh tidak mengampuni dan itu akan membuat saudara terbatas. To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Mengampuni itu adalah untuk melepaskan seorang penjara dan menemukan bahwa tahanan itu adalah dirimu sendiri. Hubungan itu akan semakin kuat ketika kedua belah pihak mau untuk memahami kesalahan dan mengampuni satu dengan apa? Satu dengan yang lain. Oke, bagaimana dengan hubungan suami istri, Pak? Udah kemana ini gambarnya? Ya. Saya ampuni dia ya, nggak apa-apa. Baik, pengampunan dalam keluarga. Nanti ada sebuah hasil penelitian bahwa banyak suami istri yang bercerai itu Pak, akhirnya nikah lagi dia. Loh kenapa bercerai? Karena tidak mau mengampuni. Tapi ketika keduanya sudah mau mengampuni, maka mereka apa? Akhirnya apa? Bersatu kembali. Dan mereka membangun rumah tangga yang baru. Jadi, sudah bisa Pak? Oke, dalam Efesus pasal 5 ayat 22, Efesus pasal 5 ayat 25, hai istri tunduk kepada suami. Ayat yang ke-25, hai suami kasihlah apa? Istrimu. Ini prinsip dalam rumah tangga. Sesakit apapun hati kita oleh karena pasangan kita, Tuhan katakan, kasihi pasangan. Sesakit apapun. Sering salah pengertian itu muncul oleh karena marah yang disimpan
kebencian muncul, dan akhirnya ada dendam di dalam rumah tangga, di dalam hubungan suami istri. Oke? Ya, terus? Oke. Baik, kita lihat ini hasil penelitian yang dilakukan ya. Mudah-mudahan bisa jalan ya. Penelitian ini dilakukan oleh Profesor Nancy Callis dari California State University di Sacramento. Dia meneliti 1.001 pasangan suami istri yang menikah kembali di seluruh dunia. Ya. Jadi bayangkan ada 1.001 pasangan yang sudah bercerai, nikah lagi. Tetapi dari 1.001 itu, ya, udah jalan? Oke ya. Dari yang 1.001 pasangan yang menikah lagi itu, ternyata 6% itu menikah kembali dengan orang yang sama. 6%. Oh, ya. 6% itu berarti berapa ya? 1.100, ya sekitar 60 orang ya. Nah, dalam 1.001 itu, maka diwawancarailah salah satu yang sudah bercerai dan menikah dengan mantan istri atau mantan suaminya, yang bernama pasangan Jim and Daniel Dolente. Mereka bercerai oleh karena Jim menipu istrinya Daniel. Ya biasalah, berselingkuhlah kira-kira begitu ya. Namun akhirnya Jim mengakui ketidaksetiaannya bahwa itu adalah kesalahan besar yang menghancurkan rumah tangga mereka. Lalu mantan istrinya, ini jadi mengakunya setelah bercerai Pak ya. Mantan istrinya mendengarkan dengan baik dan tidak mengkritik suaminya ketika suaminya mengakui semua ketidaksetiaan. Lalu akhirnya Jim dan Daniel ini menikah kembali. Mereka katakan rumput tetangga tidak lebih hijau dari rumput di depan rumah. Artinya apa? Secantik-cantiknya selingkuhanmu, masih lebih cantik istrimu atau mantan istrimu. Lalu dalam penelitian itu kesimpulannya adalah tingkatkanlah kemampuan apa? Berkomunikasi. Jadi mungkin pasangan ini bercerai karena sang suami ini tidak diberikan kesempatan untuk mengaku kesalahannya, lalu sang istri ini tidak mau mendengar. Tapi setelah bercerai, mantan suaminya datang mengaku, istrinya mau dengar. Akhirnya rujuk kembali. Jadi ada 3. Apa itu? Tingkatkan kemampuan apa? Berkomunikasimu, ampuni, dan gunakan waktu apa? Bersama. Itu sebabnya pada sahabat ini temanya adalah use time to forgive. Gunakanlah waktu bersama untuk apa? Saling berkomunikasi dan akhirnya tiba kepada apa? Mengampuni. Bagaimana orang tua dengan anak? Tadi saya bawa kisah tentang Daud dengan Absalom, anaknya. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. Mungkin kita kesal kepada orang tua kita karena aturan yang begitu apa luar biasa. Tapi Tuhan katakan taati orang tua. Jadi kalaupun orang tua itu menyakiti kita sebagai anak-anak, taat sama orang tua. Dan roh pengampunan itu akan cepat keluar. Karena kita tahu bahwa kita harus taat sama siapa? Sama orang tua. Pengampunan dalam keluarga. Ya. Nah ini ada artikel ya. Dari anak-anak penderita kanker. Saudara tahu banyak anak-anak penderita kanker itu dari mana? Dari orang tua yang bermasalah. Artinya apa? Anak-anak ini tidak bisa dia memaafkan orang tuanya. Nah, ini dituliskan dari seorang dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru. Nah, dampak negatifnya apa? Tidak mengampuni adalah penjara emosional yang memenuhi pikiran dengan memori untuk apa? Menyerang. Menyerang, mengubah emosi dengan dendam, dan memenuhi hati dengan gelisah dan tidak tentram.
Jadi ini dampaknya. Kalau kesehatannya apa ini? Oke, ada dendam, ada benci, ada apa? Ada amarah. Sekarang kita lihat kesehatannya. Nah ini ya, saya nggak terlalu mengerti tentang istilahnya, tapi saya hanya baca artikelnya. Dampak marah itu meningkatkan hormon adrenalin, noradrenalin, dan kortisol. Oke, apa sih ini hormon-hormon ini? Efek hormon adrenalin, penyempitan pembuluh darah. Tekanan darah naik, meningkatkan denyut jantung, meningkatkan aliran udara ke paru-paru, memperbesar pupil mata saudara dan saya, redistribusi darah ke otot-otot, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Lalu ada hormon noradrenalin. Apa ini? Meningkatkan kadar gula saudara, meningkatkan laju jantung saudara, dan meningkatkan kontraktilitas otot. Lalu ada hormon kortisol. Apa dampaknya buat tubuh saudara? Meningkatkan tekanan darah, otot menjadi lemah, wajah merah, meningkatkan rasa haus, dan sering kencing. Kok saya tiba-tiba pendeta sering kencing ya? Nah, jangan-jangan Bapak apanya? Kortisolnya lagi naik, Pak. Loh kenapa kortisolnya naik? Jangan-jangan Bapak sedang marah. Walaupun mungkin kita tidak ekspresikan. Dampak marah yang lain, apa ini? Dampak dendam, dampak tidak mau memaafkan atau mengampuni orang lain. Meningkatkan serangan jantung, stroke, sistem imunitas saudara turun, kecemasan, kapasitas paru-paru saudara menurun, dan umur saudara berkurang. Jadi lihatlah betapa ruginya kalau kita tidak mau mengampuni orang lain. Capek sendiri kita, stres sendiri. Dan akhirnya banyak masalah akan muncul. Nah, yang terakhir adalah manfaat apa? Untuk jika kita mau mengampuni orang lain. Bisa dibantu? Oke, apa manfaatnya ini yang terakhir ya? Pengampunan memulihkan apa? Pikiran dan tubuh saudara dan saya. Oke, kita loncatkan ke sini ya. Mengampuni, menyembuhkan pikiran saudara. Jangan biarkan pikiranmu bersikap tidak tentram karena hal itu merusak apa? Kesehatanmu. Nggak bisa tidur saya Pak Pendeta. Sejak dia menyakiti saya nggak bisa. Kan sudah rugi Pak. Yang menyakiti saudara itu sudah tidur dia. Nah kenapa saudara jadi nggak tidur? Ya. Udah, lupakan saja. Kesembuhan akan dimulai pada saat Anda memilih untuk apa? Mengampuni. Kesembuhan akan dimulai pada saat apa? Anda memilih untuk mengampuni. Mengampuni itu membawa kegembiraan. Orang yang pikirannya tenang dan merasa puas dalam Allah adalah jalan kepada apa? Kesehatan. Jadi usahakan supaya pikiran kita tenang agar kita menjadi sehat. Hati yang gembira itu menurut kesehatan adalah obat yang manjur. Obat apa itu? Dopaminnya naik, oksitosin, serotoninnya naik, dan endorfinnya juga apa? Naik. Nah ini fungsinya apa Pak? Nah kita lihatlah ini ya, nanti Bapak cek-cek sendirilah di internet ya. Dopamin itu meningkatkan produksi antibodi. Oksitosin itu mengembangkan mikrobioma di usus, sehingga usus kita itu sehat, ya, lalu membantu penyembuhan luka di kulit. Serotonin itu mengatur imun tubuh saudara, menekan pelepasan TNA, alfa dan sebagainya itu. Dan endorfin itu adalah untuk mengurangi rasa nyeri dalam tubuh kita. Itu dampaknya kalau hati gembira, kita mau apa? Kita mau mengampuni. Oke, ada satu cerita terakhir tentang seorang yang mengidap penyakit kanker. Tidak mengampuni akan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, hipertensi, dan juga kanker, saudara-saudaraku. Nyaris semua pasien kanker memiliki ciri tidak mampu untuk mengampuni orang lain. Ini kan penelitian. Nah, ada klinik kanker di San Diego, California, mengobati kurang lebih 15.000 pasien kanker stadium akhir. Lalu ada seorang pasien yang sudah disuruh pulang dari rumah sakit lain karena dinyatakan tinggal hidup beberapa bulan lagi. Namun hasilnya adalah mereka justru hidup 50% lebih lama. Tambah kurang lebih 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Pertanyaannya, mengapa orang yang sudah divonis Anda pulang aja tinggal beberapa bulan lagi, ternyata dapat ekstra 5 sampai apa? 10 tahun.
Kan lumayan ya dapat ekstra 5-10 tahun. Jawabnya adalah oleh karena mereka harus apa? Mengampuni. Nah, dalam artikel itu dituliskan demikian. Kesembuhan akan dimulai pada saat Anda memilih untuk mengampuni. Nah, ada seorang wanita namanya Julia, 30 tahun, berasal dari New Mexico, sudah menikah, dia punya 2 orang anak. Dia menderita kanker payudara, tapi sudah sembuh. Tapi dia punya pengalaman buruk. Apa pengalamannya? Dia disiksa dan suaminya diculik kurang lebih 9 bulan. Dan dia sangat benci kepada yang sudah menyiksa dirinya dan yang menculik suaminya. Akhirnya dia terkena kanker. Lalu dia berobat. Sebenarnya dia sudah sembuh, tetapi muncul lagi kankernya. Lalu dokter yang mengobati dia katakan, kau harus mengampuni. Dia diminta oleh dokter untuk menulis sebuah surat kepada si penculik suaminya. Nah, awalnya dia bikin surat itu di dalamnya mau dikasih antraks. Ya, sehingga pas dibuka matilah itu orang, ya kan? Tapi dia ganti suratnya. Dia tulis surat, dia mengampuni. Apa yang terjadi? 6 bulan kemudian kanker payudaranya sembuh. Nah, itulah berkatnya kalau kita apa? Mengampuni. Tapi kalau kita tidak mengampuni, maka sakit yang datang. Itu sebabnya pertanyaan kita pada hari Sabat ini adalah, pengampunan apa yang harus saya perbuat? Renungkanlah itu, mari kita bawa pulang. Kalau ada orang-orang yang masih di dalam pikiran kita, yang belum kita lepaskan diri kita, tanyakanlah dirimu, Tuhan, hari ini saya akan ampuni dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena pengampunan yang luar biasa tak berkeputusan telah Engkau berikan bagi kami. Meskipun kami berulang-ulang menyakiti hati-Mu, tapi Engkau tetap membuka pintu pengampunan ketika kami datang meminta ampun. Ya Tuhan, boleh saja kami pun telah menyakiti orang lain, tapi kami tidak sadar bahwa itu sebuah kesalahan. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh meminta ampun kepada Tuhan, bahkan kepada saudara kami yang sudah kami sakiti. Tetapi pada saat yang sama boleh saja ada dalam pikiran kami sekarang ini orang-orang yang pernah menyakiti kami, tetapi kami belum mendoakan mereka supaya mereka juga diampuni oleh-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah kasih yang luar biasa dari Yesus itu menjadi bahagian kami. Sehingga 2 kata yang sering Yesus ucapkan menjadi 2 kata yang sering kami ucapkan. Dosamu diampuni, kesalahanmu dimaafkan. Yes. Ajarilah kami Tuhan untuk memiliki roh seperti Yesus. Siapa saja, bahkan pasangan kami sekalipun, anak-anak kami, orang tua kami sekalipun, kami akan selalu katakan, kesalahanmu dimaafkan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah saudara-saudaraku ini. Mereka membutuhkan kekuatan rohani. Mereka membutuhkan kekuatan kesehatan jasmani. Berkati rumah tangga mereka. Berkati anak-anak mereka, baik yang masih kecil dalam pertumbuhan fisik, dalam pendidikan mereka, maupun yang sudah lebih dewasa. Supaya anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang senang datang kepada Yesus Kristus, dan diberkati di dalam kehidupan mereka, meraih masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kesalahan kami. Kiranya kasih Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa.